Seringkali dalam kondisi enak, kita kenal Tuhan hanya sebatas iya. Tapi waktu saudara susah, waktu engkau ditipu orang, waktu penyakitmu tidak kunjung sembuh, waktu engkau mengalami doa-doamu tidak terkabul, waktu engkau sedang bergumul seperti Yesus bergumul di Taman Getsemani, justru di saat itulah kedekatan kita dengan Tuhan paling erat. Kapan Daniel mengalami mujizat terbesar dalam dirinya? Ketika dia ada di gua singa kan, dia mengalami Tuhan itu luar biasa. Tapi mesti masuk gua singa dulu. Kapan Sadra, Mesa, Abednego mengalami mujizat terbesar, pengalaman yang paling hebat bersama dengan Tuhan? Ketika dia ada dalam dapur api, bukan? Bukan ketika dia ada di istana raja, tapi ketika dia dalam kesesakan, kesengsaraan, dia mengalami betul Tuhan bukan sebagai ia, Tuhan menjadi engkau. Dan dia mengalami pribadi, bukan hanya dari kata orang, betapa kasihnya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan, betapa perlindungannya Tuhan dalam hidup kita ini. Seharusnya orang Kristen itu baik. Kekristenan itu identik dengan kebaikan. Why? Karena Kristus itu baik. Kebaikannya itu dikenal dunia. Makanya begitu Anda nggak baik, dunia akan bilang, kok orang Kristen kayak gitu? Lukas 23 ayat 34 merupakan puncak kebaikan Kristus bagi dunia. Ketika orang-orang yang mencaci dia, menyumpahi dia, meninju mukanya, menusuk dia, tapi Yesus gak marah, he's the real hero. The hero of kindness. Pahlawan kebaikan. Terhadap orang-orang yang berbuat salah kepada dia. Yesus bilang gini, Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Dia gak keluar sumpah serapah, yang keluar dari mulutnya cuma doa. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling apa? Membangun. Orang sekarang kan senangnya mengejar popularitas supaya dia kelihatan yang paling benar, paling dikagumi. Dia hebat loh. Mari kita saling membangun. Yang penting kita melayani, yang penting kita jadi berkat. Stop saling menyerang, saling menjatuhkan satu sama lainnya. Menyerang gereja itu bukan urusan kita, itu urusan setan. Ngapain kita ngambil alih pekerjaan setan? Biar setan sibuk ganggu gereja. Tetapi gereja Tuhan penuh kuasa. Alkitab bilang, kekuatan musuh tidak akan ada yang membahayakan kita. Biarkan setan dengan kerjaannya. Biarkan hamba-hamba Tuhan dan orang percaya saling menguatkan, saling membangun damai sejahtera untuk menghadirkan kuasa Tuhan. Hidup kekristenan itu adalah hidup yang progresif, hidup yang berkembang, hidup yang bertumbuh, hidup yang mengalami kemajuan. Saudara, Tuhan mau prinsip yang pertama yang terutama adalah hidupmu bertumbuh, hidupmu mengalami kemajuan, hidupmu berkembang, saudara. Kalau Anda sebagai orang percaya, Anda tidak mengalami kemajuan, Anda tidak mengalami pertumbuhan, Anda tidak mengalami perkembangan dalam hidupmu, something wrong. Hari-hari ini kita jangan lamban. Kita belajar cepat, saudara, respon. Cepat untuk taat. Cepat untuk mengampuni. Cepat untuk kita menjauh daripada dosa. Kita secara rohani tidak akan berkembang, bertumbuh kalau kita malas doa. Kalau kita malas baca firman. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup.